Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan tentang bagaimana menggunakan NTB Belajar atau website e-learning NTB Belajar untuk fasilitator. Jadi, yang pertama yang kita lakukan adalah memilih browser untuk mengakses NTB Belajar. Nah, untuk akses NTB Belajar, kita klik di sini, ntbbelajar.web.id. Habis itu kita enter. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah muncul NTB Belajar, di sini kita dihadapkan pada halaman depan atau front page. Nah, halaman depan atau front page NTB Belajar sudah tersedia berbagai macam fitur, di mana ada menu utama di sini di paling atas, selanjutnya di bawahnya ada slider, selanjutnya ada tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran e-learning ini. Selanjutnya ada ketersediaan kursus. Selanjutnya ada site announcement atau pengumuman situs. Selanjutnya ada kategori khusus dan info terkait dengan NTB Belajar. Nah, untuk menggunakan NTB Belajar ini, kita harus masuk dulu atau login dulu. Nah, caranya adalah kita klik login pada pojok kanan atas. Selanjutnya, di sini sudah masuk ke login area. Kita masukkan username-nya dan password-nya. Selanjutnya kita login. Nah, setelah login, kita masuk pada dashboard akun kita di NTB Belajar. Nah, Bapak Ibu yang jadi fasilitator, di sini sudah tersedia kursus yang Bapak Ibu akan ajarkan ke peserta, di mana di sini sebagai contoh sudah tersedia 3 kursus. Yang pertama administrasi office, lalu allowance payment to participant, dan human resource. Jadi nanti kita akan memilih salah satu kursus ini untuk kita isi seperti itu. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan beberapa agenda pada kalender ya. Kalender yang dapat memberikan informasi kepada peserta seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke salah satu kursus di sini. Saya pilih di sini Administration and Office. Nah, setelah kita masuk di Administrasi and Office ini, tinggal nanti kita menambahkan aktivitas dan sumber seperti itu. Namun
Sebelumnya, jika Bapak Ibu ingin mengganti bahasa, bisa melakukannya dengan mengklik di sini ada bilingual bahasa, ada English dan Indonesia. Kalau misalnya Bapak Ibu pilih Indonesia, tinggal diklik Indonesian ID. Nanti beberapa saat situsnya akan reload sendiri dan mengganti bahasa yang digunakan. Selanjutnya, sebelum menambahkan sumber dan aktivitas, kita tambahkan dulu peserta yang akan mengikuti pelatihan Bapak Ibu. Kita klik peserta, lalu enroll user ya. Namun di sini kita lihat di bawah hanya tersedia kita saja untuk ini sebagai pengajar ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan peserta, tinggal menambahkan di sini dengan cara enroll user. Setelah itu, kita pilih assign role-nya adalah siswa, lalu kita cari di sini. Misalnya di sini kita pilih Bapak Jamarudin, lalu Bapak Muhtar, Bapak Muhammad Ali, dan seterusnya. Nah, setelah dipilih, kita pilih enroll user. Tunggu beberapa saat, maka di bawah sini sudah kelihatan peserta kita sudah masuk seperti itu. Nah, kita balik ke administration office ya untuk memasukkan beberapa aktivitas dan sumber. Nah, jadi di sini untuk menambahkan aktivitas dan sumber, sebelumnya kita harus menghidupkan mode ubah. Jadi fungsinya mode ubah ini adalah kita bisa menambahkan nantinya sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, contohnya di sini, misalnya kita akan menambahkan di sini presensi ya, atau absen kehadiran. Nah, di sini kita klik attendance, lalu kita ganti namanya di sini presensi kehadiran peserta. Di sini kita bisa tulis, silahkan Anda dapat melakukan presensi dengan cara mengklik tombol submit attendance. Nah, fungsinya adalah untuk memberikan penjelasan kepada peserta apa yang harus dilakukan. Selanjutnya kita tampilkan deskripsi, lalu kita di sini beri bobot penilaian untuk presensi, nilai maksimumnya mungkin 100 ya. Lalu selanjutnya kita simpan dan tampilkan. Nah, ini untuk wadah presensinya. Selanjutnya kita akan menambahkan timing waktu kapan peserta dapat melakukan presensi. Misalnya kita buat untuk tanggal 16 November 2020 pada jam mungkin 8 sampai jam 10. Jadi selama durasi inilah peserta dapat melakukan presensi secara online seperti itu. Lalu sini student recordingnya jadi mengizinkan peserta untuk melakukan presensi online. Kita centang sehingga nanti peserta dapat melakukan presensi secara mandiri seperti itu. Selanjutnya kita klik add. Nah, ini sudah berhasil. Jadi
Resensi ini akan muncul pada tanggal 16 November 2020 jam 8 sampai jam 10 pagi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita setelah membuat presensi online, kita balik ke dashboard mata kursus atau pelatihan Administration and Office. Selanjutnya di sini sudah tersedia tulisan pretest. Nah, untuk menambahkan pretest, kita bisa menambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya, kita klik. Habis itu kita buat di sini kuis ya. Nah, selanjutnya kita buat di sini namanya sesuai dengan pretest administration and office. Selanjutnya di sini kita bisa menambahkan beberapa deskripsi. Misalnya sebelum jawab pretest ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. 1. Durasi pengerjaan pretest sebanyak durasi pengerjaan pretest selama 60 menit. Kesempatan untuk menjawab soal jawab pretest diberikan 3 kali dengan mengambil skor tertinggi. Selanjutnya, pretest akan muncul pada hari Senin, tanggal 16 November pukul 8.00 sampai 10.00 kita pastikan sebelum mengerjakan Anda telah melakukan presensi. Selamat mencoba. Semoga hasilnya dapat memuaskan. Oh iya, satu lagi di sini kita bisa membuat passing grade ya. Jadi kita tulis keterangannya dengan passing grade
80. Jadi ambang batas untuk kelulusan nilainya harus 80. Lalu kita tampilkan di halaman kursus. Nah, timingnya kita sesuaikan dengan perkenalan tadi. Jadi kuis ini dimulai tanggal 16 November pukul 8 pagi. Jadi kita bisa setting jauh-jauh hari. Lalu kita aktifkan juga tanggal 16 jam 10.00. Lalu time limitnya juga 60 menit. Lalu settingan di sini, selanjutnya ada nilai. Jadi untuk lulus di sini nanti kita isi setelah kita buat nilai tertingginya adalah 100. Jadi percobaan menjawab di sini ada 3 kali dengan metode penilaian nilai tertinggi. Selanjutnya tata letaknya tiap pertanyaan atau dalam satu halaman 2 pertanyaan di sini. Selanjutnya question behavior-nya. Ini tidak perlu. Selanjutnya review, ini juga tidak perlu. Ini tampilannya di sini apakah kita akan memunculkan foto profil peserta. Kalau iya kita ini pilih kecil atau besar ya. Small and large. Selanjutnya di sini tidak menggunakan password. Kita setelah ini kita simpan dan tampilkan. Nah, sudah selesai untuk wadahnya. Tinggal kita mengedit kuis karena belum memasukkan soal. Nah, caranya adalah edit kuis. Nah, di sini untuk tingkat tertingginya adalah 100. Di nilai tertingginya ada 100. Nanti kita balik ke menu edit setting untuk memberikan passing grade 80 yang tadi. Selanjutnya sekarang kita akan menambah soal. Jadi tambah soal, sebuah pertanyaan baru, lalu kita pilih tipenya di sini adalah essay. Habis itu tambah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki soal di Word, tinggal Bapak Ibu copy. Misalnya di sini kita buat nama soalnya adalah Q1 atau question 1. Jadi sekarang tinggal Bapak Ibu buka menu, buka file Word untuk soal pretestnya, lalu di copy. Misalnya copy, kita akan copy. Atau saya ketikkan langsung di sini misalnya. Jelaskan peran dari admin and office. Misalnya ini ya, nanti optional saja. Office pada sebuah instansi. Misalnya, contohnya di sini nanti opsional saja. Lalu selanjutnya tanda pengaturan ini nilai atau bobotnya. Jadi setiap soal bobot yang Bapak Ibu kasih berapa. Ini saya buat misalnya kalau ada 5 soal isi, saya akan buat setiap soal itu bernilai maksimum adalah 20. Selanjutnya di sini, ini untuk opsi responnya, jadi peserta dapat menginput jawaban,
Ya, kalau misalnya ada jumlahnya banyak baris, ya silahkan ditambahkan 20 baris. Lalu apakah peserta diizinkan untuk mengupload lampiran atau jawaban? Jika iya, maka berapa file yang akan bisa diupload? Kalau tidak, ya tidak bisa. Habis itu, simpan perubahan. Nah, selanjutnya kita sudah bisa lihat di sini soal yang masuk baru satu. Yang kita tambahkan lagi, soal yang nomor 2. Misalnya di sini juga sama, soal isi. Ini kita buat di sini Q2. Soalnya misalnya soal untuk dua. Ini juga jangan lupa tanda ini pengaturan awal, bobotnya di sini 20, lalu simpan dan perubahan. Kita punya soal 2 sampai kita buat soal nomor 5 ya, sampai 5 soal ya. Misalnya di sini Q3, soal untuk nomor 3. Bobotnya 20 juga. Saya simpan perubahan. Nah, yang terakhir mungkin kita buat soal 4 saja dulu ya. 4 saja. Untuk yang terakhir mungkin bobotnya 40 karena soalnya ini yang relatif mungkin sulit atau jawabannya yang panjang seperti itu. Ini Q4, soal untuk nomor 4. Nih, jadi bobotnya 40 di sini. Lalu jawabannya ukuran kota inputnya misalnya sampai 30 baris. Simpan perubahan. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini total marknya 100, nilai tertingginya 100 berarti sudah klop ya. Jadi 20, 20, 20, dan 40 totalnya adalah 100 seperti itu. Nah, setelah itu kita akan kembali lagi ke pretest tadi untuk mengatur passing grid-nya. Di passing grid-nya tadi belum kita atur. Nah, cara mengaturnya adalah sini pretest, lalu ubah pengaturan, habis itu kita lihat di nilai ya, di nilai. Nah, nilai untuk lulusnya ini adalah 80. Di situ simpan dan kembali ke kursus. Jadi untuk pretest ini sudah selesai kita buat, dan untuk melihat reviewnya, jadi melihat tampilannya gimana rupa dari tampilan pretest ini, kita bisa lihat dengan cara mengklik pretest. Lalu di sini ada pratinjau kuis sekarang. Mulai usaha. Nah, jadi inilah yang akan seperti inilah yang akan muncul pada tampilan pretest untuk peserta seperti itu. Jadi ada kolom-kolomnya yang akan diisi nanti oleh peserta seperti itu. Jika sudah diisi, nanti di sini finish attempt. Lalu misalnya kalau jawabannya sudah ada di sini, berarti jawaban sudah bisa disimpan, disimpan, disimpan.
lalu kumpulkan semua dan selesai. Seperti itu. Jadi kalau sudah kumpulkan semua dan selesai, jadi peserta tidak bisa mengulang lagi, kecuali kalau misalnya soal ini atau kuis ini kan kesempatannya 3 kali, jadi bisa dilakukan eh, apa namanya pengulangan atau jawab ulang untuk pretest ini. Tapi kalau misalnya kesempatannya cuma 1 kali, jadi pretest ini hanya bisa dijawab ya 1 kali saja seperti itu. Nah, itu untuk pretest. Selanjutnya kita akan mengupload materi ya, mengupload materi dengan cara sama, kita tambahkan sebuah aktivitas dan sumber daya. Lalu di sini ada file. Nah, di sini misalnya materi 1, ini 1, misalnya namanya apa? Bisa strip namanya apa ya, nama materinya. Habis itu deskripsinya silahkan Anda bisa download dan pelajari materi ini. Di situ kita tampilkan deskripsi. Nah, setelah itu kita upload file. Caranya adalah kita pilih file, lalu kita upload file, lampirannya kita choose file, kita cari folder di mana tempat file kita berada. Ini materi, kita upload materi 1. Di sini simpan sebagai materi 1. Unggah file. Nah, setelah diunggah, kita tampilannya di mana, apakah kita menampilkan ukuran, tipe, misalnya seperti itu. Di situ simpan dan kembali ke kursus. Nah, itu untuk penguploadan materi. Kita ulang ya. Untuk materi yang kedua, tambah. Jadi materi ini bisa berupa PDF, PPT, Word, audio, dan seterusnya. Materi 2. Selanjutnya deskripsinya. Deskripsinya sama seperti tadi, silahkan Anda dapat mendownload file. Kita tampilkan, kita klik file, choose file, materi 2, unggah file ini nih, simpan sebagai materi 2, unggah file ini. Di situ tampilan, size, tipe, simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini sudah masuk materi 2-nya. Tinggal sekarang assignment atau tugas. Tambahkan sebuah aktivitas. Ini ada assignment. Lalu kita buat di sini misalnya tugas 1. Nah, di sini kita berikan deskripsi misalnya seperti kuis tadi. Misalnya harus ada
penjelasan terkait dengan pengerjaan tugas. Nanti tinggal Bapak Ibu buat sendiri deskripsi pengerjaan tugasnya seperti apa. Jadi saya buat saja di sini deskripsi tentang pengerjaan tugas dan waktu. Ya, jadi waktu pengumpulan seperti itu. Terus mungkin bisa jadi sistematika penulisan dalam tugas tersebut seperti itu. Nah, di sini kita tampilkan di halaman kursus. Nah, mungkin kalau misalnya ada tambahan file dari Word itu atau PDF bisa kita tambahkan di sini dengan cara upload file, choose file, lalu kita cari di sini hanya file assignment-nya yang bisa di-download, tugas, unggah file. Nah, di sini izinkan kiriman mulai tanggal misalnya 16 sampai tanggal 18 misalnya, mulai pukul 00 sampai jam 23:59. Lalu batas akhirnya mungkin diberikan batas akhir sampai pukul 19 ya. Tanggal 19 sampai pukul 00:10. Jadi kalau sudah batas waktu ini akan dianggap telat ya, seperti itu. Dan kalau sudah batas akhir waktu ini tanggal 19 November pukul 00:10, maka penguploadan tugas tidak bisa dilakukan lagi. Remind to grade by, ini pengingat kita misalnya untuk melakukan penilaian terhadap tugas. Nanti akan muncul notifikasi di sini ya. Misalnya jam 7 pagi kita diingatkan. Selanjutnya di sini submission types-nya, apakah tugas ini diisi langsung di e-learning-nya atau teks daring atau pengiriman berkas. Jadi kita ambil aja pengiriman berkas. Jadi kalau misalnya tugas Bapak Ibu berupa teks daring, jadi peserta yang akan mengisikan atau mengetikkan tugasnya di e-learning ini langsung seperti itu. Nah, jumlah maksimum berkas yang dapat dikirim misalnya 2 seperti itu. Lalu batas unggahan situs misalnya dibatasi sampai 10 MB. Lalu tipe berkas yang diterima misalnya ini dalam bentuk berkas dokumen ya. Ini dokumennya apa bisa dispesifikkan lagi. Di situ simpan perubahan. Nah, ini requirement to click the submit button, jadi akan muncul tombol untuk pengiriman tugas. Ya. Habis itu nilainya 100. Paling tinggi. Kalau misalnya ada nilai ambangnya juga bisa taruh di sini. Kalau sudah, saya rasa tinggal simpan dan kembali ke kursus. Nah, situ sudah dapat dilihat tugasnya seperti itu oleh peserta nanti. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan juga post-test karena post-test ini sama soalnya dengan pretest, jadi kita bisa melakukan duplikasi ya, duplikasi dengan cara ubah lalu duplikat. Tinggal nanti kita ganti tulisan pretestnya ini jadi post-test. Jadi caranya untuk mendragnya supaya pretest ini ke bawah adalah dengan cara klik atau ya klik tahan lama ini icon plus itu,
kita bawa ke paling bawah di post test. Bawa ke post test. Habis itu kita salin namanya dengan cara mengedit judul ini dengan ada gambar pulpen. Ubah namanya adalah post test. Habis itu di enter. Nah, jadi post test administration ya. Nah, untuk mengedit ini ada pengerjaan pretest. Ini kita edit, ubah pengaturan. Mungkin ini diedit kata-kata pretestnya jadi post test. Nah, ini juga mungkin tanggal 18 ya. Hari Rabu misalnya ada ini post test. Rabu. Habis itu timingnya sesuai dengan ini Rabu tanggal 18. Ya, kalau sudah ini juga ada kata-kata pretest ganti dengan post test. Oke. Oke, kalau sudah tinggal simpan dan kembali ke kursus. Seperti itu, jadi sudah kita bisa upload beberapa aktivitas dan sumber. Ada mulai dari presensi, pretest, materi, assignment, post test. Nah, selanjutnya mungkin Bapak Ibu nanti bisa menambahkan. Seperti sini nanti ada forum diskusi. Di sini ada forum ya. Jadi forum diskusi. Lalu ada juga obrolan atau chatting di sini. Jadi bisa dibuat fleksibel mau buat ada chatting ataupun forum diskusi. Selanjutnya juga bisa menambahkan sumber yang lain seperti buku, terus ada halaman website atau URL. Misalnya URL dari YouTube, seperti itu bisa ditambahkan. Nah, itu untuk penambahan beberapa aktivitas dan sumber daya, sumber belajar seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin di sini yang penting juga adalah pada saat akumulasi nilai ya. Jadi kita bisa melihat nilai-nilai dari peserta kita. Kalau misalnya pesertanya sudah melakukan aktivitas, maka akan muncul di sini nilai-nilai yang sudah dilakukan. Misalnya presensi, pretest, post test, tugas satu ini akan muncul, lalu secara otomatis total kursusnya juga akan muncul di sini. Jadi sudah tinggal kita ekspor aja menjadi Excel ya. Nah, tinggal unduh di sini. Jadi kalau sudah diunduh, maka kita tinggal mengolah datanya saja dalam bentuk Excel ya. Nah, sudah terunduh data Excel-nya seperti itu. Jadi sangat-sangat cepat kita mendapatkan nilai rekapan dari pelatihan yang kita lakukan seperti itu. Nah, untuk itu di sini juga selain mengajarkan sebuah pelatihan, kita juga bisa melakukan ubah foto profil atau mengganti password seperti itu di preferensi. Sementara untuk profil ada di sini. Nah, sekian dari penjelasan untuk video panduan yang dapat digunakan oleh fasilitator.
Semoga bermanfaat. Untuk itu saya ucapkan selamat menggunakan NTB Belajar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa keluar dengan cara klik bagian sini pojok kanan lalu keluar seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih.